Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Tes satu. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun teriring doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sahabat kami Ustaz Abdul Rahman Al-Hafiz hafizallahu taala wa ra'ali kulli hayatihi, kita doakan beliau dan seluruh ustaz-ustaz, semua guru-guru kita disehatkan umurnya oleh Allah Subhanahu, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Umum Masjid Muslim beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran yang sudah luar biasa merencanakan hingga melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap jerih payah yang dikeluarkan oleh pengurus, baik tenaga, akal, pikiran, apalagi dana, insyaallah semuanya diganti oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kami, qori kita bersama Ustaz Nur Salin yang sudah menyampaikan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dengan suara yang luar biasa. Setiap tahun saya ketemu beliau ini tidak berubah-ubah Ustaz suaranya. Tambah lama, tambah merdu ini, insyaallah ya. Insyaallah seluruhnya nambah kalau Ustaz. Langsung diamin kayaknya bulu, amin. Maksudnya suaranya sampai Ustaz nambah merdu ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Saya mohon maaf Bu, ibu-ibu agak manjang ke kepala sedikit. Saya tidak bisa berdiri. Bisa tegak tapi tidak bisa lama kayak ceramahnya cuma 15 menit. Karena saya hari Senin kemarin jatuh Bu, dari trotoar. Saya turun ke parkiran mobil, nak masuk mobil di depan Bank Mandiri. Saya kan trotoar yang baru ini kan sudah direhabnya agak tinggi, lebih tinggi. Jadi di bawah aspal itu dibuatlah untuk banyu ngalir. Nah, di lalahnya tadi kaki aku ini turunnya pas di lekukan lubang itu, Pak. Jadi kaki ini turun langsung melitas macam itu, kaki yang sikok ini masih di pucuk. Tidak tertahan lagi nahan badan anak, langsung nimpo kaki dewe, prak langsung. Nah kira patah waktu itu kaki anu. Karena habis campak itu dah tegak lagi anu. Diangkat sama orang rumah, untung lah masih itu lah orang Palembang ini masih untung tuh lah san. Kaki lah bengkak masih untung, alhamdulillah. Untung sama orang rumah gitu. Langsung dibawa masuk di tengah tuh lah, tak tahu lagi nak ke depan. Orang rumah saya kan bisa alhamdulillah bawa mobil. Kaki itu sudah gemeteran, sudah goyang-goyang deh macam itu, dan langsung bengkak dia saat itu juga langsung bengkak. Jadi karena panik istri saya ini dibawalah ke tukang urut, salah bawa, terbawa tukang urut biasa, tukang urut badan Pak. Habis kaki aku diurutnya Bu, balik dari tukang urut ngerenyem malam itu Bu. Wow, sampai kotak badan saya panas, langsung demam aku kan. Kaki ini sudah tambah besar, yang sekeliling jari ini sudah biru kalau sudah. Akhirnya sampai kabarnya ke Habib Mahdi. Jadi saya ditelepon hari Kamisnya, saya dibawa ke Jakarta. Bawa ke Jakarta karena kebenaran kakak beliau itu kepala rumah sakit siaga spesialis ortopedi yang kemarin mengobati Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Sahab. Habib Umar 2 kali nyampak di pesantren Pak, terpeleset, patah, digib. Itu yang mengobati Habib Isa An-Nagib, dokter spesialis ortopedi, masih kakaknya Habib Mahdi, kepala rumah sakit itu. Akhirnya saya Kamis terbang ke Jakarta, hari Jumat di ronsen sama
Habib Misa lagi di ronsen, dan alhamdulillah seluruhnya dinyatakan beliau bagus, tidak patah. Ya, cuma ada pergeseran dikit, tetapi di seluruh telapak kaki saya ini luko. Karena nyampaknya miring nindi macam ini kan. Jadi memang memar sama birunya ini agak lama kata beliau. Karena posisi dia ini di apa namanya? Iya, di engsel, Pak. Jadi kan dia bergerak terus itu agak susah memang. Jadi saya kalau kebanyakan bergerak mulai kejenggal loh di sini. Jadi saya ini berdiri lama belum bisa, duduk ngepor cak bapak juga belum bisa. Makanya minta kursi ini. Jadi minta maaf caknya malam ini aku duduk, ibu-ibu yang tegak di belakang ini. Ibu dari tadi setia nak no kepalanya macam itu kemana yang ceramah ini ada suara ada kacik wong ya. Kalau tuyul loh si ibu-ibu ini tadi ya. Ada bu wongnya ini nak jengok anak masih muda belagak pula. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, lah jadi buka oleh pengurus. Bapak ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah yang Allah berikan. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Kalau kita nak ngitung-ngitung nikmat yang ditunjukkan Allah dengan kita ini tak bakalan mampu kita menghitungnya, Pak. Ya. Terutama nikmat sehat ini. Kenapa aku pacak ngomong kan aku sudah sakit? Karena ternyata nikmat sehat ini belum terasa kalau kita belum sakit. Ya, cana nabu berjalan bebo saro. Ini masih lemak pacak jalan dewe anak pakai tongkat. Kemarin digotong sama laskar nih kalau ceramah, Bu. Kanan kiri mereka dibawa anak. Ya karena mak mana kita nak ngomong sakit kaki yang sakit, mulut tidak. Mulut masih baca aku nih ngoceh, cuman kaki yang tidak tahan kan. Jadi uji pengurus masjid, Ustaz kalau masih berkenan kami masih pengen Ustaz ceramah, ya sudah. Nah, siapkan kursi digendong sama laskar, digendong Pak. Anak ke Jakarta pakai kursi roda. Habib Mahdi beli ini di kursi roda untuk bawa anak, ya, ke Jakarta bolak-balik. Jadi anak sudah 3 hari 4 hari ini sudah bisa jalan dewek anak. Walaupun dituntun tapi tak bisa terlalu jauh. Ini be anak sudah terasa, Pak. Mak manu lawung yang stroke itu, San. Kita yang baru kaki terseleo macam ini bela susahnya bukan main. Wong stroke udah baca lagi ngangkat badan. Tak usah ngangkat badan, ngangkat tangan bergerak sikok beda baca. Stroke itu apalagi sepuso. Stroke bae lagi sarung ngangkat tangan, Pak. Makanya benar-benar Pak, nikmat sehat itu lagi ada syukurilah. Makanya kata Pak Ketua tadi, kita bersyukur masih sehat. Banyak lettingan kita laju galau. Tadi beliau sambutan, pengurus-pengurus masjid sudah meninggal galau. Benar Pak. Apalagi lantak Covid ini. Kapan muka HP, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kapan muka grup, innalillah. Tak kata lagi, innalillah galau. Ya, satu persatu meninggal dunia, tapi kita ini rusak tauhidnya. Nah, hari ini kita belajar soal tauhid dari kisah perjalanan Isra Mi'raj. Tauhid kita ini sudah rusak sekarang ini. Kita ini nganggap mati karena Covid, padahal mati itu karena ajal sudah nyampe. Pasalnya bebabnya beko Covid. Kalau orang belum nyampe banyak yang sembuh, Pak. Kena sembuh. Ngapa memang ajalnya belum meninggal? Ajalnya belum nyampe meninggal dunia. Kena ya tercecep sakit tuh. Alhamdulillah sehat. Jadi mati itu bukan karena penyakitnya, tapi memang sudah ajalnya. Apa namanya? Sudah bagian umurnya, kontraknya di dunia sudah habis. Nah, kita yang masih hidup, masih pacak kelakar, masih pacak makan salak, makan jeruk, makan anggur, makan lengkeng, ini masih sehatnya. Apalagi pacak ngigit salak tuh masih sehat nian berarti kamu tuh. Iya berarti gigi masih kuat, gigi masih sehat. Ucapkan alhamdulillah. Salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat. Beliau adalah sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar semua kita dapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa syafaat dari Rasul rasanya sulit nak masuk surga, Pak. Kenapa saya bilang sulit? Kita ni dosa terlalu banyak, umur terlalu pendek, amal terlalu sedikit. Maka kalau nak ngarap surga sulit. Makanya benarlah syair Rabi Nawas itu.
ilahi la sunil firdausi a'la wala akhwa 'alan naril jahim. Tak ada man sebagus Ustaz Nur Salim suara aku cuman jadilah aku rasa ini bagus ini serak basah gitu. Apa kata Abu Nawas, ya Rob, kalau nak masuk surgamu rasa tak pantas aku nih. Tapi ya Allah, nak masuk neraka tak sanggup. Pinter Abu Nawas tu ngarang syair, Pak. Ngomong dengan Allah, nak masuk surga rasa tak pantas. Kanu amal kita ni dikit nian, Pak. Kamu jengoklah. Cobalah hitung hari ni, Pak. Kalau banyaklah tidurnya gitu daripada beramalnya. Hitung, Pak, ada tak kita hari ni baca Quran? Jangan-jangan tak hati selain solat tu lah. Baca aku Quran Ustaz, alhamdulillah surah Al-Fatihah. Yo, kapan pas solat tadi lah. Tak terpegang kita dengan Quran, tak terbaca kita dengan zikir, Pak. Mangko kita nak masuk surga tangi, Pak. Mangkonya sikok-sikoknya jalan, minta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ridhonya Allah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak ngarepkan amal kita, ya Allah, rasanya tak mungkin, Pak, kita ni bisa masuk ke dalam surga. Para salaf-salaf kita dulu, Pak, amalannya, Pak, ada yang ngatamkan Quran sehari 10 kali, ada yang membaca solawat sehari 1000 kali. Jauh tangi daripada kita ini. Maka daripada itu banyak-banyaklah solawat kepada Rasul. Mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar semua kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mula-mula saya minta Al-Fatihah syifa buat ibunda saya. Tadi siang saya bawa ke rumah sakit, ke UGD rumah sakit Khadijah. Tadi saya lagi acara akad nikah, ada adiknya Ustadz Irawan Taqwa akad nikah pada pagi hari ini. Tahu-tahu adik saya yang perempuan nelpon, mengatakan mak muntah-muntah. Kalau muka mata munyung-munyung. Akhirnya saya tinggalkan acara, saya balik ke rumah, bawa langsung ke Khadijah dan ternyata harus rawat inap. Jadi tadi saya tinggalkan dulu, istri saya sekarang lagi nunggu di rumah sakit, mak dirawat inap. Mohon doa mudah-mudahan semua sudah dites tadi, kalau COVID-nya sudah negatif, sudah dites COVID negatif, makanya bisa masuk ruangan. Tadi direkam jantung sama ronsen. Mohon doa dari Bapak Ibu, mudah-mudahan ibunda saya Haja Nurlela binti Haji Muhammad Thayyib disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah sifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Ustadz kita tentang kisah hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Isra Mi'raj ini tidak terbantahkan karena dalilnya Al-Qur'an, Pak. Nasnya langsung Al-Qur'an. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Kenapa diawali dengan kalimat subhana? Karena memang perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang luar biasa. Kita, ibu-ibu, kalau nyingok sesuatu yang menakjubkan, ngucap apa biasanya? Subhanallah. Bapak-bapak kalau nyingok sesuatu yang menakjubkan, Pak, ngucap apa? Subhanallah. Mengapa kita ngucap subhanallah? Karena takjub. Ini luar biasa. Misalnya ada pohon bagus nian, atau ada pemandangan indah nian. Itulah umpama pemandangan kita tentang perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ucapan kalimat subhanah itu untuk menangkal prasangka manusia bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini tidak ada campur tangannya manusia, tetapi ini murni gawinya Allah Subhanahu wa taala. Ngapa saya awali dengan kalimat ini? Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir Yahudi, kafir Quraisy yang mana mereka mendustakan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Karena mereka mengukur peristiwa Isra Mi'raj ini dengan akal. Berbeda dengan Abu Bakar, manusia yang pertama kali mengimani peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Karena Abu Bakar memandangnya dari iman.
Karena kalau dari akal tidak masuk Pak, tidak masuk. Kenapa dia omong ke tidak masuk? Dia mak mana nak masuk Pak? Subhanallazi asra bi abdihi lailan. Perjalanan itu cuma semalam. Bahkan kata Syekh Matawali As-Sa'rawi di dalam kitabnya Babul Mi'raj, itu bukan semalam. Tempat duduk Rasulullah masih panas, Rasulullah balik lagi di situ Saking kecepatnya peristiwa Isra Mi'raj itu. Aku lah duduk sini pergi. Tempat ini masih panas, aku lah balik lagi. Kira-kira lama apa dengar aku tu pergi? Lama apa dengar Pak? Itulah ukuran Isra Mi'raj. Saking kedengatnya Rasulullah itu. Mi'raj naik ke pucuk. Pak berjalan itu Pak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau naik unta, karena zaman dulu kan kata pesawat. Kalau aku kemarin masih pakai pesawat, aku sudah ke Aqsa Pak Bu. Aku sudah masuk Masjidil Aqsa, sudah megang tempat Rasul bertijak batunya itu. Aku sholat di dalam gua itu. Dulu aku cerita baik dari almarhum Kiai Haji Nawawi Al-Hafiz. Waktu beliau balik dari Aqsa, "Oi Ustaz," kata Ustaz Nawawi. "Ngapu Kiai?" kataku. "Oh, di Masjidil Aqsa itu Ustaz, jangan tak ngawak bini." "Ngapu Kiai?" Wong di sana Ustaz, cantik-cantik nian. Aku kira main-main baik kayak ini kan cerita dengan aku. Begitu aku ke sana Pak, asli Pak. Nah kamu bayang ke Ibu, betino Indonesia ini yang paling belagak siapa lah kira-kira? Yang paling cantik di Indonesia ini. Itu paling jahatnya orang Palestina sana Paling jahatnya orang Palestina itu paling cantiknya orang kita ini. Dulu aku tidak percaya Pak, kenapa? Setelah aku ke sana baru, benar kata Kiai ini. Kenapa? Karena makanan orang sana itu mana wasalwa Pak. Makanan orang Palestina itu, itu makanan orang Israel itu Pak langsung dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dari surga juga ini, cuma ditanam dulu, beli di pasar. Kalau mereka ini benar-benar Pak, Nabi Allah Isa itu diunjuk makan benar-benar makanan dari surga nian. Maryam itu masuk, kalau kamu ngadep Masjidil Aqsa sebelah kiri, aku kemarin tuh berkah Pak masuk kalau tempat-tempat itu karena dulu aku pergi kemarin sama gubernur. Ya, alhamdulillah gubernur Babel Bapak Dr. El-Zaldi dapat undangan dari wali kota Palestina. Jadi saya diminta untuk ngurusi pisahnya. Wong 13 kami waktu itu sama saya. Akhirnya saya nguruslah ke Jakarta Pak, ngurusi pisah Pak Gubernur Babel. Dilalahnya memang aku berdoa memang waktu itu Pak, nak pengen ke Palestina. Mana caranya Allah, pengen ya Allah aku haji dengan umroh 7 kali tapi aku ke Palestina belum. Minta ya Allah jalannya terus aku berdoa. Tahu-tahu protokol Babel nelpon, "Ustadz, Bapak nih nak ke Palestina. Bisa tak Ustadz bantu ngurusnya?" "Siap." Uruslah pisahnya keluar. Atau Pak Erzaldi, Ustadz kan yang ngurusinya kepalangan Ustadz melok lah urusi kami nih polo. Ku terima kasih Pak Gu. Itulah akhirnya saya masukkan pisah juga karena pisah ke Aqsa ini tidak sama dengan ke Mekah Pak, ke Madinah. Mekah ke Madinah seminggu lagi nak berangkat baca ngurus pisahnya gitu. Tapi kalau pisah ke Palestina ini 3 bulan sebelum berangkat harus masuk. Karena otoritas Israel ini kapan dia tolaknya itulah kacau urusan. Kalau jadi tidak boleh berangkat Pak, kata cerita. Akhirnya saya ngurus, keluarlah pisah kami. Berangkat saya Pak, berkah nian Pak itu. Sebelum Covid anak berangkat 2018. Anak balik dari situ Covid. Balik 2018 itu anak sempat umroh sekali. Umroh sekali bulan Februari 2019. Balik tanggal 3 Maret, tanggal 5 bandara tutup. Sampai kemarin baru buka lagi. Jadi anak berkahnya umroh terakhir sebelum Covid Pak. Jadi anak balik dari Mekah itu kami dari Jeddah ke Palembang tanggal 3. Tanggal 5 bandara ditutup. Tidak masuk lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak ngerasakan yang di Palestina itu Pak. Ngerasakan dan nyingok apa yang dulu anak cuma dapat ceritanya macam ini. Kalau batu terbang yang katanya nak melok Rasulullah itu dah kata itu mudi ke baik itu. Kenapa ngomong kemudi? Kan batu itu bukan batu nak terbang, tapi dia tuh batu di bawahnya itu dicowak macam itu, pecah goa. Nah, macam itu nah kira-kira. Di goa itulah dulu Rasulullah SAW ngimami para nabi-nabi terdahulu salat. Nah, naiklah Rasulullah di pojok batu ini, tapi sekarang dikurung sama pemerintah Palestina pakai kaca Pak. Jadi tidak bisa sama cak kita nak sa'i sopa marwah itu kan sudah dikurung wong. Tapi ada lubang pacak megang gitu tapak kaki batu tempat Rasulullah bertijak sebelum beliau mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Nah, di Masjidil Aqsa itu sebelah kiri itu ada tempat mihrab Maryam Pak.
tempat Maryam beribadah. Dulu ana sebelum ke Palestina tak ngerti Pak, ya. Ana cuma baca ayatnya baik. Ana tuh bingung dulu kenapa Nabi Zakaria ini pacak bingung. Wa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dulu ana cuma baca ayatnya bae Pak. Kenapa Nabi Zakaria kok bisa bingung? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Jadi Maryam ini Bu hamil tanpa laki. Maknya Nabi Isa. Makanya Nabi Isa itu kalau kita percaya orang Islam ini bahwa Nabi Isa itu ya Nabi. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada. Jadi Maryam ini Bu tidak pernah disenggol lanang, didatangi malaikat, kata malaikat kau nak dinjuk Allah nak. Kata Maryam, tidak mungkin wahai malaikat aku ni pacak hamil wa in yamsasni basar. Aku ni tidak pernah disenggol oleh lanang. Kata malaikat fa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maryam, kalau uji Allah kau hamil, hamil. Kau tahu bangun tidur, Maryam ni bonting Bu. Katik bapak, katik tidak pernah disenggol lanang, tahu-tahu bisa hamil. Ya sekarang ni banyak juga Maryam ni Pak, Maryam katik aguk tapi. Ya yang hamil katik laki Ustaz banyak. Tanyalah. Nah ini nak ketip nak mudah percaya. Tapi itu Bu dia apa namanya bapaknya yang tak katik tapi memang disenggol lanang. Kalau Maryam ini Bu, Maryam yang dalam Quran ini memang tidak pernah disenggol lanang. Tahu-tahu bangun sudah hamil Bu. Ditodonglah berzina. Akhirnya Maryam ini diungsikan, ya, di sebuah gunung Pak. Ya, itulah namanya mihrab tempat Maryam ini ibadah. Di samping kiri Masjid Palestina ada terowongan masuk. Kira-kira kalau masuk di sini nembusnya di angkatan 66 itu nah. Tempat Maryam itu ibadah. Ya. Hebatnya kalau aku masuk kemarin kan sudah di keramik, sudah diinjuk lampu terang. Aku tak terbayang mak mana Maryam dulu dalam itu. Gelap gulita, cahaya dak katik Pak, ventilasi dak katik. Dan aku pikir wajar sekarang Nabi Zakaria itu bingung. Kan baca ayatnya baik selama ini. Kenapa? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria ini masuk ke dalam mihrab tempat Maryam ibadah, Nabi Zakaria ini bingung. Di pojok meja itu sudah ada makanan dengan minuman. Dari mana Ustaz tahu Nabi Zakaria bingung? Dari ayat itu. Ngapo? Zakaria bertanya, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Maryam, dari mana kau makanan ini? Akan berarti bingung Pak Nabi Zakaria itu. Dari mana kau ni makanan ini? Kenapa Nabi Zakaria itu bingung? Karena dia tahu percis tidak ada wong yang masuk ke dalam gua itu kecuali dirinya. Makanya dia bingung, dari mana kau ini Maryam? Dijawab, qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini dari Allah. Jadi memang Nabi Isa itu diunjuk makanan langsung nian Pak. Dari surganya Allah nyampak langsung potong meja nian. Kalau aku ini memang ditaruh ke oleh beliau ni tadi pojok ini. Ada juga Ustaz aku ni, sakti juga ini sebenarnya. Beda-beda tipis lah dengan Maryam ni ya. Iya, cuman kurang baik mantra aku tuh katik teh botolnya itu baik kurang dikit. Iya, kurang dikit bacaan tuh Ustaz sebenarnya. Baru ada apa dia ni? Adedo, siapa dia ni? Dah. Ades baru. Kurang baik. Kurang mantra tu bacanya. Alhamdulillah ini belum bewirid akhirnya dua dah. Ini lemak jadi ustaz ni kalau ujung 8. Maryam ini Pak dia berzikir, dia berbaca, ibu benar-benar datang. Ada makanan dan minuman di pojok itu. Makanya wajar orang Bani Israel itu memang lanangnya besar tinggi belagak, betinanya besar tinggi belagak, kulitnya bersih ngapu. Memang dinyuk bahkan langsung dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah saya menyaksikan Pak. Nah ini ada pelajaran tauhid Pak, ada pelajaran keimanan. Baik dari perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah, baik juga dari tempat mihrabnya Maryam ini beribadah Pak. Tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kan keyakinan kita sudah rusak sekarang ni Pak. Makanya tadi aku masuk senang aku nyoba ada bacaan tadi, lurus dan rapatkan saf agar sempurna solat kita. Ini di masjid katik lagi saat tempelan ini.
Yang banyak sekarang jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Jarang Pak, masjid-masjid ada nulis ini apa namanya lurus dan rapatkan saf. Oh, dah hati lagi sekarang. Di mana-mana rusak kita ni, sudah otak kita ni Pak. Nak ke masjid dikit takut penyakit. Nak berkumpul dikit takut penyakit. Nak pengajian dikit takut penyakit. Padahal teori Ibnu Sina, takut itu Pak separuh dari penyakit. Khawatir itu separuh daripada penyakit Pak. Sementara ketenangan itu separuh dari obat. Semangat itu separuh dari kesembuhan. Itu teori Ibnu Sina. Kamu perhatikan wong yang banyak mati kena Covid itu kan ketakutan galau. Pak, aku ini punya om Pak, tak pernah mentunian Pak. Semenjak zaman Covid. Tak galak nian keluar. Dia nak pergi ke mana-mana, tahan ngawak mobil dewek. Saking ketakut bertemu dengan wong. Matinya karena apa? Karena Covid. Dari mana dia kena? Dari sopirnya. Dia jago, steril segala apa. Sopirnya lupa dia Pak, jebol, kena, meninggal Pak. Wow, paling takut dengan Covid itu Pak. Kita kalau zaman dulu Pak, kalau ada orang bersin, asin. Apa jawabannya? Yang bersin ngucapkan apa? Alhamdulillah. Yang dengarnya? Yarhamukallah. Yang bersin jawab? Indah tak kira-kira Pak? Bu, indah tak kira-kira? Saling doa mendoakan. Itu dulu. Sekarang kalau ada yang bersin, asing. Corona ini bacanya kan. Jadi tauhid kita ini memang sudah rusak. Waspada ya waspada, seperti Pak Ketua tadi ngomong. Kita tetap pakai masker, kita tetap pakai jarak, tapi jangan ketakutan ego. Kalau sudah jago jarak, sudah pakai masker, masih kena, berartilah sudah bagian. Kalau aku prinsipnya macam itu baik Pak. Kenapa Ustaz Ali tak pakai masker? Pakai dalam tas itu, nah ada masker aku di situ. Dan bukalah tas aku kalau tak percaya, ada maskernya. Ngapa tidak Ustaz pakai? Tak baca Pak ceramah pakai masker. Aku sudah Ustaz nyubonyo 15 menit paling lama. Lebih dari itu tak kuat anak. Ngapa? Hawa tu balik lagi, mantol, masuk lagi ke mulut. Oh, pingsan juga Bu, rasa aku Pak tak sanggup. Makanya kamu kan jauh kalau dari aku kan tak apa-apa, berarti aman, aku sehat juga. Enak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid keimanan kita ini sudah rusak, Pak. Jadi kita sudah terlalu takut. Dengan aturan manusia kita patuhnya bukan main, tapi dengan aturan Allah, ibu-ibu selama ini disuruh berjilbab, tak kata yang nak berjilbab, padahal yang merintah ke Allah dan Rasulnya disuruh pakai masker, takut galau, pakai masker galau. Padahal itu perintah manusia, ini yang merintahkan Allah, kita tidak baik. Ya salam. Selama ini Bapak Ibu, Allah dan Rasul yang ngomong, selama yang bukan muhrim tak boleh berjabatan tangan. Apalagi nak cepika-cepiki, cempipi kanan, cempipi kiri. Tak kata yang nengeri masih bela nang tino bersalaman. Begitu datang corona, tidak disuruh salaman dewek lah ketakutan. Ana bukan nak galak Pak salaman dengan kamu Pak. Aku ni galak serba salah. Kadang kita macam ini, wong macam ini san. Pernah aku macam ini, jadi main-main ini. No, jadi jorong. Jadi kadang-kadang serba salah juga kita nak bersalaman, kakek wong takut. Kita tidak nak bersalaman, kayak kata ustaz ni sombong. Jadi serba salah sekarang ni. Jadi aku nyingok dulu kalau tangannya agak maju, baru aku maju. Lagi aku takut kita main ini, dia main katanya. Ngaji nak bersilat ini. Waktu awal-awal dulu aku main ini, kawan main ini, ayo saja kena ngajak gocok ini macamnya. Rupanya ini salaman model baru, macam-macam Pak. Nah dari mana kita ini, dari buah ini Pak? Tauhid kita sudah rusak. Padahal pelajaran bab tauhid ini diajarkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Di mana pelajaran tauhidnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini haruslah diterima secara keimanan. Karena bahasanya di situ Rasulullah bukan berjalan, tetapi Rasulullah asra, diperjalankan. Kalau sudah diperjalankan, siapa yang jalan kenyo? Allah. Naik apa? Naik kendaraan buruk. Tak usah lagi dibantah Pak. Itu tidak ada campur tangan manusia. Buruk itu Pak, kata malaikat Jibril, itu liarnya bukan main Pak. Buruk itu Pak, nakalnya bukan main. Tapi begitu Muhammad bin Abdullah dinaikkan di pojok punggung buruk itu, mendadak buruk ini menjadi jinak dan diam Pak.
Malaikat Jibril lagi bingung. Begitu Rasulullah naik di pojok punggung buruk ini, terdiam buruk ini Pak, tidak pacak bergerak. Terbanglah dia Pak, melakukan mulai perjalanan Isra dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallah Bapak Ibu, buruk ini sekali ngepak sejauh mana mata memandang Pak. Daca nak dimelok dengan mata kita Pak. Bang Suado di dunia ini turun buruk, kurang sudah naik travel lagi gitu Ustaz kurang. Kamu nak mudik-mudik ke dusun naik buruk baik Pak. Iman itulah apa dia ngepak kamu mental. Warnanya putih Pak, besar dikit dari keledai buruk ini. Sekali dia ngepakkan sayap sejauh mana mata memandang. Dinaikkanlah Rasul di pojok punggung buruk ini Pak. Mangkonya Pak, kita tak baca nak ngukur dengan akal, tak masuk. Mangkonya waktu Rasulullah turun, dari langit ke-7 ke bawah, balik lagi ke kota Mekah. Wong kafir Mekah itu langsung ngomong Pak, wong Yahudi itu. Kata Rasulullah, aku ini baru balik. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa. Naik ke pojok Sidratul Muntaha, turun lagi, balik lagi. Kapan Muhammad? Malam. Semalam kapan? Malam. Jong kafir Yahudi gila kan Muhammad. Gila, tidak mungkin. Ngapa mereka ngukurnya dengan akal Pak? Sampai mereka ngetes Rasulullah. Kalau memang kau sudah ke Masjidil Aqsa, sebutkan ada berapa pintunya. Sebutkan ada berapa jendelanya. Kira-kira cak aku lah nak ngomong. Pernah ke Masjid Muslim. Ditanya wong, kalau Ustaz lah pernah ke Masjid Muslim, ada berapa pintunya? Ya Rasulullah kan tak boleh ngitungi pintu Pak. Ya tak? Bingung Rasulullah. Begitu ditanya tiba-tiba Allah hadirkan Masjidil Aqsa itu di hadapan muka Rasul. Dia hitung sama Rasul. Kok 2, 3. Sekian. Berapa jendelanya? Sekian. Takjub Pak. Tapi itulah orang kafir Quraisy tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap mendustakan Rasulullah dan dia tetap mengatakan Rasulullah ini gila, tak masuk akal, stres Muhammad ini. Balik di jalan ketemu Abu Bakar. Oi Abu Bakar, ngapo? Gila kawan kau ini sudah. Ujung kafir Quraisy ngomong, gila kawan kau tu. Siapa? Kata Abu Bakar. Muhammad. Ngapo? Ada dia ngomong baru balik dari langit ke-7, turun ke bawah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi kapan? Semalam. Siapa yang ngomong? Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang ngomong itu Muhammad, lebih dari itu aku percaya. Kata Abu Bakar, kalau yang ngomong itu Muhammad bin Abdullah, lebih dari itu aku percaya. Ngapa? Karena Abu Bakar memahaminya dengan keimanan. Sementara orang kafir Quraisy memahaminya dengan akal. Akal dengan iman tidak ketemu Bapak Ibu. Akal dengan iman tidak ketemu. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa dipelajari dengan akal. Tidak masuk akal kita Pak. Tidak sampai. Mana mungkin Pak naik unta yang sehat baik. Masih muda. Karena zaman dulu kan tidak katik pesawat. Tidak katik mobil. Yang ada itu cuma unta Pak. Kendaraan yang paling mutakhir itu unta. Itu paling cepat 40 hari 40 malam Pak nunggangi unta. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu. Maka Rasul cuma semalam. Rasulullah berjalan cuma semalam. Kenapa? Karena Rasul bukan berjalan, tapi diperjalankan. Aku ingatnya dulu, aku dengar ceramah Ustaz Nohidin almarhum. Kata beliau ceramah macam ini. Kalau kamu nak memahami peristiwa Isra Mi'raj itu, kira-kira macam ini. Aku balik ceramah Pak. Sampai rumah, aku taruhlah peci ini di pucuk meja. Ya tak? Karena dia keringetan, semut masuk dalam ini Pak. Aku taruhlah di sini. Ya tak? Misalnya. Tahu-tahu pagi aku ditelepon presiden, ajudan protokol, ya. Ustaz Ali, yo, diminta Bapak Presiden untuk terbang ke Istana Negara, ngisi Isra Mi'raj. Kapan? Sekarang lah. Pesawat pribadi akan jemput Ustaz ke Bandara Sultan Muhammad Badarudin. Siap Pak Presiden, gitu, ya. Mandi aku bersih-bersih Pak, Ku ambil lah peci di pucuk meja. Tadi kan ada semut tak masuk dalam ini. Ku pakailah peci ini tadi. Ini cerita Ustaz Nawawi ini, memahamkan kita tentang peristiwa Isra Mi'raj nih. Tap, ku pakai. Ada semut Pak dalam ini Pak. Ku pakai, dijemput di bandara, aku pergi ke bandara, naiklah pesawat pribadi. Langsung dibawa ke Istana Presiden. Selesai ceramah bla 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 bla, siang diantar kembali lagi. Ku taruh lagi peci ini ke pucuk meja. Tiba-tiba semut yang tadi ada di dalam peci aku dari semalam keluar. Begitu keluar, sepapasan dengan kawannya di pucuk meja. Semut ini kan galak kelakar Pak kalau ketemu dia kan. Semut. Kalau dia ketemu kan galak kelakar kan. Begitu dia berjalan bertemu dengan kawannya, ngomonglah semut yang keluar dari peci aku ini tadi. Lur, aku baru balik dari Jakarta tadi.
Uji kawannya nih, kapan kau balik dari Jakarta? Barusan, besak kelakar kau berjalan lagi sarung. Kau ngomong balik dari Jakarta. Tapi bapak ibu yang dengar cerita ini percaya tak kalau semut dibalik dari Jakarta? Ngapo? Karena bapak tahu ceritanya. Semut ini bukan berjalan, semut ini diperjalankan. Siapa yang jalankannya? Ustadz Ali. Naik apa? Naik pesawat. Kalau yang jalankannya manusia baik lewat pesawat lagi kita bisa percaya. Apalagi yang jalankan Allah Subhanahu Wa Taala lewat kendaraan yang paling mutakhir dan tidak ada kendaraan yang lebih cepat daripada buruk itu, Pak. Kenapa kita kemudian tidak percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj? Makanya Pak, meyakini perjalanan Isra Mi'raj ini menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ini hidup kurang yakin, Pak. Segala apa dipadu ke dengan logika, segala apa dipadu ke dengan logika. Padahal ada namanya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga sama sekali. Otak kita tidak terasa yang macam itu, Pak. Yang ada di otak kita ini kalau nak duit begawe, begaji, selesai. Kalau duduk baik dari mana makanan? Mana kamu dengar cerita orang dua? Berkawan ini, beributan. Kawannya hobi berzikir di masjid. Oh, berwirid, Yang kawan si kau ini ngomong, "Nang, kalau kau berwirid baik di masjid ini, cuman berzikir baik, dari mana kau nak boleh makan? Dari mana kau nak boleh makan?" Dijawablah oleh kawannya, "Tidak, aku yakin dengan Allah. Kalau aku yakin, pasti makanan itu datang." Uji kawan sikoknya, "Nah, lagi lo kawan ini sudah. Aku tak ada nak nurut kau aku nak bergawi, nak nyari makan." Pergilah dia keluar. Begawilah kawannya ini tadi, dapat duit, beli makanan. Beli makanan tadi 2 ekor. Dia terpikir dengan kawannya di masjid ini tadi. Woi, kesian kawanku tadi kalau belum makan, dia lebih wirid baik di masjid. Enak. Bagilah dia ke masjid lagi datang. Nah, kalau kau berzikir baik, mana ada makanan nak datang. Tapi dia ngejut ke makanan. Diambil oleh kawannya. Alhamdulillah ya Allah, engkau hantar ke makanan ini untuk aku. Itulah tauhid itu, Pak, Bu. Kita ni kan galak ngukur kan macam itu, Pak. Kau berzikir baik, mana ada makanan datang. Dia berzikir itu datang kepada Allah, datang kepada Robnya. Robnya itu yang punya langit dan yang punya bumi beserta isinya. Kamu galak tak dulu didatang yang jemaah tablik itu, Pak? Kalau numpang ke masjid, kita kan galak ribut, Pak. Ustaz, ngapo? Aku pernah ditanya. Tak masuk akal ni jemaah tablik itu. Ngapo? Ada Ustaz, pergi 40 hari ninggal ke rumah. Terus, you ninggal ke bini 40 hari Ustaz, lah zolim pula dia. Aku tanya, yang ditinggalkannya bini dia apa bini kau? Yang ditinggalkannya itu bini dia apa bini kau? Bini dia, Ustaz. Ya kalau bini dia, ngapa kau nak kata dia zalim? Bini mereka itu sudah biasa ditinggal pergi, Pak. Bukan cara bini kita. Malam dikit tak balik, kita telepon. Kamu kan kalau lambat balik kan bini kamu lah pencarian, Pak. Bini mereka itu sudah beda. Saya banyak kawan-kawan jemaah tablik itu, Bu. Memang dia rutin keluar 40 hari, 3 bulan. Dan itu sudah ridho. Dan saya dapat saksi, Pak, dari kawan saya sendiri, Pak. Aduh, sampai hari ini, Pak. Oh, mahir nian, Pak. Beliau itu bahasa India, bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Galak nyambut-nyambut tamu. Jemaah tablik. Dia nyari duit, cuman kalau dapat duit, tinggalkan untuk bini. Dia dakwah. Itu, Pak. Dan saya dapat cerita dari dia. Aduh be Ustaz, rezeki itu diantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kami lagi berdakwah keluar, bini di rumah tu kayak didatang diantar kuang beras, diantar kuang duit. Aduh baik jalannya Bapak Ibu. Makanya jangan kita cerodai, biarlah uang berdakwah ni kan macam aku nak berdakwah makin mik macam ini. Dia itu berdakwahnya lewat jalan langsung, pergi dari satu masjid ke masjid. Ini dah kita berdakwah lah, dah uang nak berdakwah kita katoi. Sudah biarkanlah, teman Pak mereka datang ke masjid anak laju lah, kataku silakan. Kunjuk tahu benar itu kamu ini. Dia turun Pak berdakwah nian, diketoknya nian Pak rumah kita. Jangan main-main kamu. Sekali tak mempan, 2 hari tak mempan mereka nih. Rai tambeng kalau memang kan. Maksud aku tuh tak ada mudah putus asa. Kalau kita Pak ngajak orang solat sekali, orang tak galak, 2 kali tak galak lagi kita ngajaknya. Ajaklah, dan apa? Sekali biar ngajak dia berhentilah geringam. Kalau mereka ni tak sampai untuk terketuk pintu hatinya untuk datang ke masjid itu, Pak. Itu kehebatan mereka di dalam dakwahnya itu. Nah mereka ini punya keyakinan yang memang luar biasa, Pak. Tauhid mereka ini sudah terjajal. Mereka sudah punya keyakinan bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Tidak kata Pak bakal tertukar, Pak. Kalau itu belum menjadi bagian rezeki kita, tidak bakalan datang. Baca aku tadi no. Memanglah bagian nak boleh teh botol ini. Ini walaupun dia lambat tapi datang.
Aku yakin ini pasti ada rezeki aku di sini. Walaupun dia agak lambat, memang datang, Pak. Memang kamu datang duluan, tapi sekota, aku dulu. Itu bedanya Ustaz, rasanya. Jadi kita di dalam jalani kehidupan ini Bapak Ibu, tempatkanlah keyakinan, Pak. Kalau kita mantapkan keyakinan ke sini, segala hidup kita ini lancar, Pak, mudah. Karena kita tahu di dalam hidup ini sudah ada sutradaranya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma tinggal jalaninya baik, Pak. Kenapa? Karena banyak peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal di dalam Al-Quran itu yang sebenarnya menjadi acuan sebuah keyakinan bagi kita. Ini baru peristiwa Isra Mi'raj, Pak, tidak masuk di dalam akal kita. Ya kan? Tapi dia bisa diterima dengan keimanan. Peristiwa Maryam, madai dia cuma berwirid berzikir baik, makanan datang dari langit, tidak masuk dalam akal, tapi dia bisa diterima oleh iman. Apalagi perjalanan di dalam kisah di dalam Al-Quran itu, Pak, yang tidak bisa diterima oleh akal, tapi dia diterima oleh iman. Cerita Nabi Allah Ibrahim. Wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa'ud arba'atan minat tayr fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa yuduna ya'tinaka sya'ya. Kata Allah, masih ingat tak kamu ketika Ibrahim ngomong sama aku, Rabbi, wahai Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta, tunjuk ke ya Allah, mak mana cara engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Kata Allah, walam tu'min Ibrahim, kau ni tak percaya apa dengan aku? Qala bala, percaya ya Allah, aku percaya dengan engkau ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk mantapkan hati aku ya Allah. Apa perintah Allah kepada pada Nabi Allah Ibrahim? Paud arba'atan minat tayr, hei Ibrahim, ambek olehmu 4 ekor burung. Fasurhuna ilaika, kau cincang-cincang ke 4 ekor burung tadi, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kau taruh di 4 bukit yang berbeda, summa da'una, lalu kau panggil. Pak. Begitu dipanggil Nabi Allah Ibrahim, ya'tinaka sa'ya. Burung yang tadi sudah dicincang-cincang datang menghadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ukurlah dengan akal, Pak. Masuk tak ayat ini? Tak percaya, kafir. Karena yang cerita itu Al-Qur'an. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil. Al-Qur'an ini kitabnya Allah, la raiba, tidak ada keraguan fihi. Di dalamnya hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu sebenarnya pelajaran tauhid, pelajaran keyakinan buat kita, Pak. Bahwa ternyata burung yang sudah mati dicincang baik bisa balik hidup. Maryam tidak pernah disenggol lanang bisa hamil. Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj menuju Sidratul Muntaha, turun cuman semalam. Tak masuk kalau itu diukur dengan akal, tapi dia bisa diterima dengan keimanan karena kita punya keyakinan innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu. Nabi Allah Musa dalam Quran nyebrang sungai, nyebrang lautan, cuman ditepuknya pakai tongkatnya, Pak. Pok, kering. Ditepuknya pakai tongkatnya, Pak, banyu tuh pacak kering. Hilang. Jadi waktu Nabi Allah Musa dikejar oleh Fir'aun, pengikutnya Nabi Allah Musa ini ngomong, la mudrakun, mati kita Musa, tersusul kita, kena kita Musa, mati. Kata Nabi Allah Musa, tenang, inna ma'iya rabbi sayahdin, jangan takut, Allah sama kita, jangan sedih, tenang, Allah sama kita. Bayangkan, Pak, Nabi Musa, Pak, di belakang Fir'aun, di depan laut, tapi dia masih bisa meyakinkan, Pak, tenang, kalau kita lah terkencing-kencing, kurasa, Pak. Belakang ni Fir'aun, Pak, ngejar, nak bunuh. Di depan ni laut, tegak di sini ditumbak oleh Fir'aun, melompat dilantakkan tu banyu. Ada kerasa ada juga orang Mesir tu banyu ini. Bingung, mak mana ini? Di belakang ini Fir'aun, di depan ni laut. Tapi Nabi Allah Musa ngomong, inna ma'iya rabbi sayahdin, tenang, Allah ada sama kita. Tapi memang Allah tu kadang-kadang kasih pertolongan injury time, Pak. Di ujung-ujung. Kita lah sudah lesu, lah rasa cak nak mati lah, tahu-tahu teng. Memang macam itu. Ngapa Allah nak uji? Aminu bihi aw la tu'minu. Kau tu beriman dengan aku apa tidak? Diuji dulu kita sama Allah, ya. Dites dulu. Yakin tak kau tu sama aku? Nabi Allah Musa dites dulu, didiamkan dulu. Begitu detik-detik Fir'aun sudah hampir sampai, Nabi Allah Musa pukulkan tongkatnya ke lautan.
Pang! Begitu dipukul ke Pak, lautan itu menjadi kering. Ustaz. Aku pernah ceramah dengan budak-budak sekolah Pak. Ditanyanya, Ustaz, iwaknya kemana? Nanya iwaknya. Aku tak terpikir juga memang. Kan waktu itu kan kering banyu itu Pak. Kalau di dalam Quran itu ceritanya. Budak itu nanya iwak dalam hati kebiasaan utas budaknya. Itu simulasinya Pak. Memang waktu Nabi Allah Musa ngebukkan tongkat itu dari atas langit itu seperti ada angin torpedo Pak. Yang ngebor banyu itu. Pang! Sehingga banyu itu terangkat Pak. Saat dasar laut ini kelihatan, Nabi Allah Musa dengan rombongan melewati laut itu. Ketika Nabi Allah Musa sudah sampai di daratan, Fir'aun masuk. Itulah air itu datang kembali dan menenggelamkan Fir'aun berikut dengan bala tentaranya. Terima tak dengan akal kamu? Tak baca. Mana ada tongkat ngebuk sungai pacak kering. Tongkat ini Pak ngebuk ke banyu bak itu lagi tak kering. Apa lagi nak ngebuk sungai? Jauh tangi. Tapi itulah perkara di dalam Al-Quran itu tidak bisa diterima dengan akal, tapi dia bisa diterima dengan keimanan. Sebagaimana kita menerima peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita beruntung Pak, ya, sebagai orang Palembang. Palembang ini Pak terkenal dengan kota wali Allah Pak. Palembang ini terkenal dengan kota wali Allah Pak. Salah satu wali yang terkenal yang ada di kota Palembang ini adalah Kiai Marogan Pak. Kiai Marogan itu Pak, tauhidnya Masya Allah Pak. Kiai Marogan itu Mas Haji Abdul Hamid bin Mahmud, kuburannya ada di Kertapati. Itu wali Allah Pak. Masya Allah Pak, tauhidnya tidak tertanding gitu. Kamu pernah dengar cerita Kiai Marogan? Dulu kalau dia nak sholat Jumat dari masjid Marogan itu naik ketek sambil dayung ke perahunya. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Itu wirid Kiai Marogan Pak. Jadi orang-orang di bantaran Sungai Musi itu kalau dengar suara itu tahu dia itu suara Kiai Marogan sambil dayung sampan nak ke Masjid Agung, nak sholat Jumat. Dulu Masjid Agung itu dikelilingi sungai Pak. Dulu Masjid Agung itu dikelilingi sungai, sekarang ini sungai juga, air mancur tapi. Dulu sungai kalau, kan rumah kami di situ Pak. Ya, di Masjid Agung itu jalan Kapuran dulu di belakang ada kandang kambing. Nah itulah rumah yayaku, aku lahir di situ. Lahir di situ, besar di situ Pak, karena abahku di situ, itu rumah yayaku. Jadi pas di belakang tempat wuduknya yang lama dulu Kapuran, sekarang lah digusur kalau, ya, nggak dapat ganti rugi lah pindah. Dulu kata ibu aku, nyai aku, emaknya abah. Masjid Agung itu dikelilingi sungai Pak. Jadi wong kalau nak sholat Jumat dulu nambatkan perahu saat di situ. Masuk ke Masjid Agung. Nah sekali hari waktu Kiai Marogan ini tadi nak ke Masjid Agung sambil dayung sampan. Di Monpera itu disetopi oleh Belanda. Monpera itu rumah Belanda Bu. Dulu. Monpera sekarang sudah dibagus Ustaz, alhamdulillah. Itu dulu tempat Belanda Pak. Kerajaan lah istilah kita ini. Markasnya Belanda dulu. Sekarang markas Banci. Itu Banci mana situ sana. Nah tanyalah sama Padel, ini balik ke seberang ini. Aku pernah turun di Ampera itu balik dari ceramah seberang, nak balik rumah diri Pak ini kan. Begitu aku turun kan agak lambat, diparahi oleh Banci. Ngawi-ngawi macam ini. Ku buka kata, oh ya aku ini Ustad. Oh maaf kalau Ustad gratis, gilo. Jadi kan, ngantu rumah Banci, gratis katanya gitu. Dulu itu tempat Belanda Pak, begitu Kiai Marogan lewat, disetopi. Kiai, sini kata Belanda. Yo, ngapo? Kiai Marogan kan punya falsafah Pak. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Itu falsafah Kiai Marogan Pak. Makanya dua masjid yang dibangun oleh Kiai Marogan, dua-duanya di pinggir sungai. Karena Kiai Marogan punya falsafah hidup. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Kamu tahu tak Pulau Kemarau itu Pak? Pulau Kemarau itu punya Kiai Marogan Pak. Aku maco surat aslinya Pak, nyingok nian aku. Yang sekarang lagi sengketa itu, sengketa dengan pemerintah, sengketa dengan perusahaan, itu asli suratnya Pak, punya Kiai Marogan kalau 80 hektar. Anda dibawakan oleh juriatnya surat aslinya kemarin. Kan dibahas kemarin di dalam rapat Mas Puro. Ada surat aslinya tulisan tangan Melayu Pak, dibeli oleh Kiai Marogan dari seorang pengusaha untuk bayar utang piutang dia. Kiai Marogan kan punya usaha somil kayu. Wong ini punya utang. Pulau Kemarau itu punya kiai Pak, itulah hebat kiai-kiai zaman dulu Pak. Kiai berduit kalau memang dulu. Dua masjid dibangun oleh Kiai Marogan ini di pinggir sungai kalau ngapa? Dia punya falsafah di mana ada air di situ ada kehidupan. Kata orang Belanda ini, Kiai. Kata Kiai di mana ada air di situ ada kehidupan. Yo, kata Kiai Marogan. Opsir, ambil kelapa. Dia nyuruh anak buah dia ambil kelapa. Turun, bawalah kelapa. Nah, Kiai,
Ini dogan, kalau bahasa kita ini kelapa, dogan, ya. Di dalamnya ada air. Kalau kata kiai di dalam air ada kehidupan, pasti di dalam dogan ini ada iwak. Coba kalau kita Pak, oh terkencing-kencing kurasa. Dari mana nak muntah ke iwak di dalam dogan ini? Apa kata kiai Morogan? Yo, ada ikan di dalamnya itu. Begitu ditaruh ke dogan tadi Pak, dibelah sama opsir ini tadi Pak sama orang Belanda. Tres, terbelah 2 dogan tadi Pak, banyunya ngambur, ada iwak seluang. Pek. Terdiam Belanda itu Pak. Apa dia ngomong? Kiai punya sihir katanya. Kiai punya sihir, itu sebenarnya bukan sihir Pak. Itulah disebut dengan tauhid, dengan keyakinan. Ana inda abdul zanni fa in zanna khairan fahiran falahu wa in zanna sarran fasaran falahu. Aku ini kata Allah, mak mana keyakinan kamu itulah. Kalau kamu yakin doa kamu ku ijabah, ku ijabah. Kalau kamu tidak yakin, ya tidak ku ijabah. Itulah sebenarnya kekuatan dari tauhid itu Pak. Aku minta ke Mekah, minta ke Palestina, minta ke Madinah, spesial tak kati anak keluar ke duit Pak. Nanu anak punya keyakinan bahwa anak diberangkatkan oleh Allah. Mak mana caranya Allah nak merangkatkan? Itu serahkanlah dengan Allah. Bukan urusan kita. Bukan perkara kita Pak. Memang kalau cara ukur dengan akal tidak mungkin. Duit tak kati. Dari mana nak pacak ke Mekah, Madinah? Duit tak kati. Dari mana jalannya nak pacak ke Palestina? Itu dengan otak kita. Tetapi menurut Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah berkenan, jadi ya jadi. Ini Kiai Morogan nih, Masya Allah tauhidnya Pak. Dia belah dogan, jebret. Dogannya ada iwaknya. Selamat, kata Kiai Morogan. Pergi dia ke masjid. Oh, tauhid Kiai Morogan terkenal Pak. Kalau kamu baca biografi beliau, di situ Bapak tahu Pak bahwa kita orang Palembang bangga. Kita punya Kiai, punya tauhidnya Masya Allah. Ana dapat cerita Pak dari wong yang cocong yang kakek dia melok langsung ngabdi dengan Kiai Morogan. Dia cerita, nenek kami pernah cerita sekali hari kami nyampan sama Kiai Morogan nyari iwak. Dapatlah iwak gabus besar. Ya. Begitu dinaikkan ke perahu, kata dia kesalahan aku nih tadi, iwak nih melompat balik ke sungai sana. Ketakutanlah aku nenek kami ini tadi ngomonglah dengan Kiai Morogan. Kiai maaf Kiai, ngapo iwak yang dapat tadi lepas. Ketawa be Kiai Morogan tidak berjawab. Kiai maaf ni anak Kiai, dikiranya marah. Ai biarlah iwaknya lado di rumah. Biarlah iwaknya lado di rumah kata Kiai Morogan. Begitu nyampe di rumah katanya di Kertapati itu, iwak gabus itu tadi ada di bawah tanggo. Di bawah tanggo rumahnya Pak. Ya salam. Itu permainan tauhid yang tingkat tinggi Pak, yang memang sudah luar biasa. Jadi jalani kehidupan ini kalau kita punya keyakinan selesai Pak. Kiai Dalamat, tahu tak kamu Kiai Dalamat? Simpang Suro itu. Itu kan Kiai Lamu itu Pak. Itu hidup semasa Kiai Morogan itu. Dulu Kiai Dalamat itu kuburannya di Simpang Suro itu Pak, di tengah simpang jalan itu nah dulu tuh. Jadi waktu nak pelebaran jalan Ki Gedeng Suro itu, jalan Suro itu, dak bongkarlah makam Kiai Dalamat ini. Sudah dibongkar Pak, jasadnya utuh Kiai Dalamat itu Pak. Sudah dikubur itu puluhan tahun. Jadi waktu wong turun nak ngangkat jenazah Kiai Dalamat ini, dak kate yang pacak ngangkat ni. Kiai Dalamat ni tak bisa diangkat kuburannya. Kiai Dalamat yang punya masjid Suro Pak, Masjid Al-Mahmudiyah itu. Kan di Masjid Muhammadiyah itu kan ada ini Pak, tempat kita berwuduk itu, ada di bawah masjid itu ada cak sungai kambang itu. Itu memang dari dulu Pak ada kambang itu. Kiai Dalamat ini punya ingonan dulu, punya iwak dengan punya ulo Pak, ulo sawu. Waktu Kiai ini meninggal ulo ni hilang, iwak ni habis Pak. Kan dikuras uang dulu Pak bawah itu. Dulu kalau Kiai Dalamat nak solat katanya Masjid Muhammadiyah, dia nurun ke kaki di banyu itu kan ada cak tanggo itu iwak tu neket. Dipegang-pegang oleh Kiai Dalamat. Waktu Kiai ini meninggal, sikok dak katik lagi iwak ini Pak, dikuras dalam itu, hilang galau-galau dak katik. Ini Kiai Dalamat dikubur di Simpang Suro. Waktu nak pelebaran jalan nak angkat jenazahnya, dak terangkat ibu. Dak terangkat bapak nak diangkat jenazah ini tadi. Sampai dalam cerita dikisahkan Pak, wong berlari ke Kertapati, ngari Kiai Morogan. Kiai, ngapo? Tolong Kiai, ngapo? Kami nak mindah ke makam Kiai Dalamat, dak kata yang pacak ngangkat jenazahnya. Ngapo? Dak tahu beratnya. Datanglah Kiai Morogan ke Tangga Buntung. Kiai Morogan cuma tegak bae Pak di pucuk kuburan itu. Mat, pindah mat, orang lebar ke jalan. Lalu bahasa kita tu macam itu, bahasa kita ya nah. Mat, pindah mat, orang lebar ke jalan. Puji Kiai Morogan, turun, angkatlah. Begitu diangkat, terangkat Pak. Masya Allah. Itulah kekuatan tauhid itu yang luar biasa Pak.
kekuatan keyakinan yang luar biasa, yang kalau Bapak Ibu mulai asah di dalam pikiran Bapak Ibu, sedikit pun tidak ada keresahan dalam jalan hidup ini. Kalau kamu pegang tauhid ini dengan mantap, tidak ada kesusahan dalam menjalani hidup. Apapun yang kita pengenkan, apapun yang kita minta, cuman kita ucapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku ni dekat dia situlah. Itu ada kata emasnya Pak Bu, ujibu da'watad da'i jada'ani. Kalau bahasa terjemahnya, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Kalau aku bahasa kitanya, siapa yang minta, kunjuk. Siapa yang minta, kunjuk. Lalu pertanyaannya, kenapa kita sekarang tak galak minta dengan Allah? Minta aku sudah Ustaz lah ngomong dengan Allah, tapi tak yakin. Disitulah letak kekurangan kita Pak. Kita minta dengan Allah, kita mohon dengan Allah, tapi kekurangannya adalah kita tidak yakin dengan apa yang kita minta dewe. Maka melalui peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan mengambil hikmah dari keyakinan kita tentang perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah ini, menambah keyakinan kita di dalam hati bahwa tidak ada yang mustahil menurut Allah. Apa-apa yang mustahil menurut pikiran kita, tapi tidak mustahil menurut Allah. Jadi jangan pernah berputus asa. Mintalah apa yang kalian minta dengan Allah, cepat ataupun lambat pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak dikabulkan di dunia, insya Allah dikabulkan di akhirat kage. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. 1 jam kurang lebih kebersamaan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kepada Allah kami minta ampun. Kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hilaf dan salah, datang dari diri kami pribadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.